Dan pemirsa, untuk membahas hal ini sudah bergabung bersama kami tim pakar medis gugus tugas COVID-19 Dr. Erlina Burhan. Kami juga sebelumnya sudah menghubungi Kakesdam 3 Siliwangi Kolonel CKM Purwo Setianto, namun yang bersangkutan membatalkan karena akan diumumkan langsung perkembangannya besok. Saya ke Dr. Erlina terlebih dahulu. Dokter, untuk protap seperti di barak maupun di mes seperti itu, seharusnya seperti apa sih, Dok? Apakah nunggu sakit dulu baru di rapid atau di swab, atau mereka yang baru pulang dari meeting, pertemuan ataupun keluar dari komplek itu setibanya di komplek harus langsung di rapid? Ya, intinya sebetulnya adalah kalau pelatihan itu kan ada interaksi banyak orang ya, ada kerumunan. Itu protokol kesehatan di situ harus dijalankan secara ketat. Nah, pertanyaannya, ini sampai 1.000 lebih, 1.600 atau 1.200 yang positif. Pertanyaannya adalah, apakah protokol kesehatan dijalankan dengan benar dan komprehensif? Tadi saya mendengar dikatakan karena ada calon perwira ini yang izin keluar. Nah, seharusnya kalau mereka ke masyarakat kan protokol kesehatan tetap dilaksanakan. Jadi bukan hanya karena di pelatihan dilakukan, tapi kalau keluar tidak. Buktinya kan ini banyak yang tertular kan. Tapi menurut saya tidak apa-apa, yang penting teridentifikasi dan saya yakin pasti pihak TNI tahu apa yang harus dilakukan. Berarti ada indikasi tidak menjalani protokol kesehatan dengan benar begitu ya, Dok ya. Lalu bagaimana caranya agar kedepannya di tempat seperti ini tidak terulang lagi begitu? Kita kan ini TNI loh, mereka yang selama ini mengawal pelaksanaan kok sampai 1.000 lebih tertular. Di mana ini missingnya? Ya, seperti apa yang seharusnya dilakukan? Sistem apa yang harus dilakukan, Ibu? Ya, protokol kesehatan mau nggak mau harus ketat, karena ini kan latihan, ini orang banyak ya bersama-sama, dan saya nggak tahu apakah latihannya ini juga berdekatan ya, jadi harusnya jaga jarak itu pasti harus dilakukan, pakai masker ya, dan cuci tangan. Nah, ini kita nggak tahu yang mana yang tidak dilakukan. Baik, Ibu Erlina, kalau kita lihat seperti apa sih Ibu Erlina seharusnya protap yang diberlakukan di asrama ataupun di barak, mungkin seperti tata cara makan yang sebelumnya prasmanan diambil sendiri kemudian harus diambilkan oleh petugas. Seperti apa sih protap yang telah disosialisasikan kepada mes-mes gitu, Ibu? Ya, jadi kalau makan di barak atau di mes atau di asrama itu kan bersama-sama ya. Jadi kalau bisa jangan berhadap-hadapan, karena kalau makan kan maskernya dibuka ya kan. Nah, lalu berhadap-hadapan, berbicara, nah barangkali ada percikan droplet itu karena berhadap-hadapan. Jadi kalau saran saya jangan berhadap-hadapan, kalaupun berhadap-hadapan jaraknya 2 meter. Jadi lebih baik bersebelahan, karena kan kalau dan jangan saling melihat begitu ya. Baik, kalau tim gugus tugas sendiri apakah melakukan pemantauan rutin ke barak, ke mes maupun asrama, baik TNI maupun Polri, Ibu? Ya, harusnya kan SOP-nya ini kan menuju new normal ya. Jadi SOP new normal itu harus dilaksanakan. Kalau makan di barak kan dulu kan bersama-sama, ambil sendiri, makan berhadap-hadapan, antri juga bukan ya. Nah, pas antri juga apakah jarak juga dijaga atau tidak? Ya, jadi mesti, ya saya nggak mau bilang tidak taat, tapi setahu kita kan TNI ini sangat disiplin ya, sangat taat. Tapi ya saya nggak tahu, ini mungkin kecolongan saja, dan ini membuktikan bahwa COVID ini sangat menular ya. Jadi hanya dengan 2 orang yang keluar asrama lalu datang itu bisa menularkan, kalau memang itu yang pertama ya, bisa menularkan lebih dari 1.000. Jadi ingat, penyakit ini sangat-sangat infeksius, artinya sangat menular, maka protokol kesehatan harus ketat. Apalagi ini pelatihan, keramaian, ya, makan bersama-sama. Ya, Dr. Erlina, perlukah adanya SOP dengan SOP yang lama? Ya, Dr. Erlina, perlukah adanya pengurangan kapasitas di setiap asrama, dokter, mengingat ini jumlahnya begitu banyak yang tertular begitu? Ya, seharusnya begitu. Seperti sekolah kan kita sarankan kalau kapasitas kelas ada 40 ya masuknya pakai shift, pada shift pagi 20, sehingga jarak itu bisa termaintain.
terjaga gitu. Tapi kalau ruangannya tetap, orangnya banyak ya mana mungkin kita bisa jaga jarak gitu. Jadi harusnya dibagi lah, yang artinya itu diikutin tuh jarak 1 atau 2 meter itu berapa orang yang bisa ikut pelatihan dalam satu waktu. Jadi seharusnya kan misalnya 2.000 orang pelatihan biasanya bisa sekaligus, ini harus dibagi-bagi ya. Seperti yang sekarang dilakukan oleh ujian masuk perguruan tinggi itu kan anak-anak dibagi-bagi, nggak rame-rame. Baik, Dokter Erlina, perlukah tempat-tempat seperti tempat perkumpulan orang seperti barak, mes, asrama, ataupun kantor-kantor yang sudah mulai beroperasi itu idealnya pegawai atau penghuninya itu dirapid setiap berapa minggu atau berapa bulan sekali, Bu? Saya ingin menyampaikan kalau rapid itu tidak efektif untuk diagnosis. Jadi jangan pakai rapid, kalau mau di swab sekalian. Idealnya berapa kali dalam satu bulan, Ibu? Rapidnya reaktif artinya bukan kasus yang awal, bukan kasus dini, tapi sudah kasus yang lanjut, karena reaktif itu menunjukkan ada gejala dan itu terjadi setelah 5-7 hari virus seseorang terpapar virus. Jadi menurut saya jangan pakai rapid. Iya, baik. Swabnya idealnya berapa kali dalam satu bulan, Ibu? Kita mesti lihat intensitas kebersamaan mereka seperti apa. Kalau misalnya ruangannya kecil, ramai sekali, itu harus semakin sering itu di swab. Baik. Terima kasih Dokter Erlina Burhan telah bergabung bersama kami di iNews Sore.